Stop dakwah asal-asalan. Bongkar strategi dakwah dari kitab fikih dakwah. Kalau dengar kata dakwah, apa yang langsung terlintas di benak kalian? Mungkin seorang ustadz di atas mimbar atau ceramah yang berapi-api di masjid. Itu gak salah, tapi gimana kalau saya bilang dakwah itu jauh lebih luas, lebih strategis, dan lebih keren dari itu? Hari ini kita akan bongkar sebuah peta harta karun bagi siapapun yang peduli dengan kebaikan. Sebuah buku legendaris yang menjadi pegangan para aktivis di seluruh dunia, yaitu Fikih Dakwah karya Syekh Mustafa Mansur. Oke, pertama-tama fikih dakwah. Apaan itu fikih dakwah? Nah, sebenarnya ini adalah ilmu untuk memahami bagaimana cara berdakwah dengan benar, efektif, dan sesuai dengan tujuan. Bukan cuma modal semangat, tapi pakai strategi. Mustafa Mansur mengajarkan kita bahwa dakwah itu bukan sekedar menyampaikan, tapi memastikan apa yang kita sampaikan itu sampai dipahami dan menggerakkan. Saya sudah merangkum 4 poin emas dari buku ini yang bakal mengubah cara pandang kita tentang dakwah. Mari kita bedah satu persatu. Poin pertama yaitu skala prioritas fiqhul awaliyat. Yang paling krusial dalam fikih prioritas ini. Dakwah itu ibarat membangun rumah. Nggak bisa kita pasang atap kalau pondasinya belum ada, kan? Syekh Mustafa Mansur menekankan pondasi dakwah adalah tauhid dan akidah yang lurus. Sebelum kita sibuk membahas cabang-cabang fikih yang rumit, pastikan dulu pemahaman dasar tentang Allah. Tetap tujuan hidup sudah kokoh, jangan sampai kita debat soal kunut tapi sholat fardunya masih bolong-bolong. Pahamkan soal prioritas ini. Nah, yang kedua ada ma'rifatul mad'u. Kenali pasien dakwahmu. Ani masih seorang dokter yang memeriksa pasien dengan seksama sebelum memberi resep. Lalu gambaran orang dari berbagai latar belakang, mahasiswa, pekerja, kantoran, seniman, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada ma'rifatul mad'u. Artinya mengenali objek dakwah. Nah, ini yang tadi ma'rifatul mad'u. Seorang dokter akan ngasih resep obat yang sama untuk semua pasien. Dia akan periksa terlebih dahulu penyakitnya apa, bagaimana kondisinya. Begitu juga seorang dai atau aktivis dakwah. Cara kita mengajak seseorang mahasiswa yang kritis tentu beda dengan cara kita mengingatkan orang tua di rumah. Beda juga cara mendekati seorang pejabat dengan seniman. Kenali medannya, pahami audiensnya, baru sampaikan pesan dengan cara yang paling tepat bagi mereka. Beda orang, beda pendekatan, jadilah dokter, bukan penjual obat. Nah, yang ketiga ini adalah at-taruj fi tadrib. Dakwah itu bertahap. Tajrud artinya bertahap, kan? Nah, dakwah itu proses, bukan proyek instan. Islam sendiri turun secara bertahap selama 23 tahun. Dulu khamar, minuman keras, tidak langsung diharamkan total, tapi sebelum melalui tahapannya. Artinya apa? Kita harus sabar. Jangan berharap orang langsung berubah 180 derajat setelah mendengar satu ceramah kita. Ajak perlahan, bina terus menerus, rangkul mereka dalam sebuah proses dari yang tadinya gak kenal Islam jadi cinta, lalu ikut berjuang bersama-sama. Nah, ada yang keempat yaitu Sumuliyatul Islam, dakwah yang menyeluruh. Poin terakhir yang paling membuka wawasan, Sumuliyatul Islam itu syamil alias menyeluruh. Dakwah bukan cuma ngurus sholat, puasa, dan zikir di masjid. Dakwah itu juga tentang bagaimana membangun sistem ekonomi yang adil, menciptakan media yang mendidik, memperjuangkan politik yang bersih, dan membangun keluarga yang harmonis. Jadi, seorang ekonom yang syariah di pekerjaannya. Dia sedang berdakwah, seorang guru yang menanamkan akhlak mulia pada muridnya. Dia sedang berdakwah, seorang programmer yang membuat aplikasi untuk memudahkan umat. Dia juga seorang berdakwah, semua bidang bisa jadi ladang dakwah kita.
Nah, dari kesimpulan yang tadi kita bahas, dakwah itu harus punya prioritas. Harus kenal siapa yang kita ajak, harus sabar dan bertahap, dan cakupannya menyeluruh di semua lini kehidupan. Dakwah bukan lagi tugas eksklusif para ustadz, tapi tugas kita semua umat muslim ini. Sesuai dengan kapasitas dan bidang kita masing-masing, mulai dari hal yang paling sederhana menjadi contoh yang baik di lingkungan kita. Pertanyaannya, untuk kalian dari keempat poin tadi, mana yang paling klik dan terasa relevan dengan kehidupan kalian saat ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan jika ini bermanfaat, share ke teman-temanmu, seperjuanganmu, dan tentu saja subscribe ya, agar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadilah agen kebaikan dimanapun kamu berada. Assalamualaikum.